teman-teman semuanya. Ini ada yang live barusan satu orang, mungkin disconnect. Ada Gilang barusan gabung. Ada 16 orang. Ada Gilang, ada Bang Rali, Afrizal, Aji Pradana, Anton, Aven, Fitri, Kusuma, Hartono, Lina Putri, Kak Rumi, Tanti, Theo, Filusian. Ini kayaknya gue kenal deh nama ini. Oke, selamat datang ya teman-teman ya. Untuk kali ini kita bahas market review khusus untuk kayaknya spesifik. Ini grup kita ini kebanyakan trading Nasdaq dan gold. Forex kayaknya cuma Syafrizal deh kayaknya. Kaum minoritas. Ya ini kaum minoritas. Ada kripto juga. Nggak tahu dia gabung atau enggak. Si Billy Amara itu aku lihat itu sebenarnya bukan orang Orbi ya. Dia dari grup sebelah tapi dia gabung. Dia lebih banyak di kripto juga. Lebih banyak di kripto. Sama si Afrizal bukan orang Orbi juga. Jadi kalau kadang kita cerita soal BH atau yang lain-lainnya itu atau ya dia kadang mungkin nggak nyambung karena nggak tahu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Menurut aku ini bagus kita berasal dari berbagai grup juga, jadi bisa sharing-sharing semuanya. Untuk minggu ini kan, untuk kali ini kan kita bahas soal market review. Nah, ini nih request teman-teman mau bahas langsung Nasdaq atau dari yang lain-lain dulu nih? Gimana? Nasdaq Bang. Langsung ya Nasdaq ya, ke intinya ya. Bahas mayoritas dulu deh. Sebelum market review kemarin kan kalau ada yang ikut live Discord kemarin yang gue live itu kan lagi ngobrol rame sih kemarin, ngobrol-ngobrol juga sama Bang Rali sama Afrizal sama yang lainnya. Itu kemarin metode super resistennya Bang Rali, tapi menurut aku itu levelnya advance dan oke banget sih. Aku lihat tadi pun aku sempat backtest ya, tadi yang di awal tadi sebenarnya Bang Rali udah sempat singgung sebenarnya mengenai range harga pergerakan Nasdaq harian bahkan seminggu kayak gitu. Mungkin nanti bisa ditanya-tanya lagi. Kalau tadi Bang Rali, izin ya Bang Rali ya. Soalnya kemarin tadi juga ada yang nge-DM, Bang, bahas yang dibahas Om Rali kemarin dong katanya. Cuma kan aku backtestku masih terbatas. Tadi aku cuma lihat-lihat beberapa dan oke sih menurut aku itu. Jadi boleh nanti kalau langsung nanya ke Bang Rali ya teman-teman ya. Oke, udah Bang. Hari ini saya punya Orbi nih. Oh ini MT4 Orbi ya? Bukan, ini MT5-nya Orbi. Oh. Salah. Nah ini MT4-nya Maxrix punya Emergy. Oke. Kalau kita lihat datanya kan. Si Gilang. Wah, yang ditampilin akun yang kena MC nih nggak Rali katanya. Itu Demo aja. Nanti lihat yang ininya ngeri. Nanti saya insecure Om. Iya, nggak usah. Ini buat nge-track dulu. Nah, ini kan datanya nih. Iya. Justru Max tanggal 24 nggak ada. Nggak ada ya? Dia tanggal 25. Oh iya. Tapi volumenya di sini 200 berapa ini tadi? 215.000 ya? Tadi cuma 50 ribuan. Iya, itu nggak mungkin kalau daily segitu. Nah, di tanggal 25 itu volumenya 215.584. Iya. 584. Memang itu volume daily. Volume daily itu rata-rata di atas udah 6 digit dia. Volume daily nggak mungkin cuma segitu. Ini saya cek tanggal 24, tanggal 17 itu hari Minggu, Bang. Bukan iya. Soalnya. Nggak tahu ya, ini kalender Indonesia soalnya.
Kalian ini sama aja kan, kalian jangan beda. Nah, jadi ini nih tanggal 25 lah ya, tanggal 25. Nah, saya pindahin datanya ke Excel aja deh mungkin. Nah, dari ini sebenarnya kita udah bisa ngelihat nih di tanggal 25. Ini kan harga setelah tanggal 19 kan naik tuh. Harga naik, kemudian dia retest. Iya. Tanggal ini udah retest. Terus kenapa retestnya nggak terus ke bawah gitu loh? Mentoknya di sini. Karena ini ketemu harga opennya di tanggal ini. Di tanggal 18. 18 ya. Nah, maka banyak orang bilang Nasdaq itu selalu cenderung ngikutin ininya support resistennya, dia selalu mengikuti itu. Sebenarnya yang diikuti harga open sebelumnya. Nah, makanya dia cuma turun sampai di sini. Artinya sebenarnya secara akumulasi buy. Jadi buyer sudah beli dari sini. Dari 18 kan buyer sudah beli nih. Okay. Nah, pada saat mereka melakukan pembelian, di sini ada perlawanan. Ada perlawanan dari seller. Harga diturunin dulu nih. Tapi akhirnya kan ditutup di atas high. Yeah. Di atas high sebelumnya. Nah, kalau dia ditutup di atas high sebelumnya, mesti harga akan naik lagi di atas high lagi gitu. Nah, kenapa dia mentoknya di sini? Ini biasanya ada harga open lagi. Di sini ada harga open lagi gitu. Harga open hari sebelumnya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang kelihatan tuh. Nah, ini kan dia satu. Kalau di H4 itu lebih jelas, di H1 lebih jelas kelihatan. Kenapa dia mentoknya di situ kan? Oh, berarti maksudnya support resisten itu dia cenderung pakainya yang di harga open dan harga close, harga open ya. Iya. Kan kalau support resisten itu kita ngelihatnya biasanya Bang kayak dari candle doang gitu, kita nggak peduli itu apa namanya open atau high low, kita cuma ngelihat mana candle yang banyak rejection itu kita tandain sebagai support resisten gitu. Tapi ternyata ini dari harga open ya. Ya, sebenarnya maksudnya begini loh. Dari kasat mata bisa dari candle. Paling kita ngambil di wick ujung, kita kasih tanda support resistennya di situ. Itu batasannya gitu kan. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya dia akan masuk ke dalamnya lagi. Makanya ada lebihnya dikit gitu kan. Kayak ini kan ada lebihnya dikit nih. Iya. Kenapa dia lebih terus enggak ke bawah lagi gitu kan? Ternyata di sini ada harga open gitu loh. Dia enggak akan nyampe ke harga open. Dia pasti naik lagi karena di candle ini ada harga high. Nah, itu secara teorinya. Kasat matanya cuma cukup sih kita bikin support resistennya di candle, itu udah kelihatan. Tapi terpenting dari itu semua sebenarnya sih kita buat ngukur ini sih, buat ngukur harga rata-rata hariannya. Nah, harga rata-rata hariannya misalnya 400 pips gitu kan per hari. Nah, 400 pips per harinya itu kan atas bawah tuh high low-nya. Nah, artinya kalau kita entry misalnya 400 dibagi 2 lah gitu kan, dibagi 2 jadi 200. Kalau kita entry buat long gitu, buat swing lah misalnya gitu kan. Jadi kita tuh kalau SL-nya di 250 misalnya, itu aman gitu. Aman ya. Nggak akan kegebuk kan, nggak akan kejemput XL kita. Mesti cuman kan di situ beban mentalnya nanti kalau udah terplotingnya gede banget kan udah mulai panik tuh. Iya. Ya kan? Iya benar. Nah, itu pengaruh ke mental sih. Nah, tapi selama kita entry-nya sesuai dengan arah trennya, tren marketnya mau kemana, itu sih aman. Kecuali kita counter trend. Nah, kalau menurut saya sekarang Nasdaq sih kecenderungannya kan mulai mau fase rebound dulu, harganya ini mau naik dulu. Nah, mau naik dulu, kecenderungannya memang entry posisinya kita ambil buy. Kalaupun dia sell nanti buat koreksi. Nah,
kita mau mengukur nanti koreksinya itu seberapa jauh biasanya gitu loh. Iya. Nah, kecenderungan saat dia koreksi, dia kemungkinan paling mentoknya itu di harga open hari sebelumnya. Nah, gitu. Dan kalau kita pakai misalnya weekend kan kita nggak bisa nentuin nih Iya, harga iya. sebenarnya berapa loh dia opennya gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, seperti kemarin malam itu kan kenapa saya cenderung dia akan turun ke bawah sini. Nah, akan turun ke sini. Iya. Akan turun ke sini karena ini harga open. Nah, kan buktinya benar nih. Dia mentok di sini terus naik lagi. Dia tidak akan mungkin bablas dari harga open karena kalau dia turun dari harga open dia masuk harga low itu tetap turun terus ke bawah, tidak akan pernah naik lagi dia. Hmm. Nah, artinya kalau saham itu kan beli di harga murah, jual di harga tinggi. Iya. Kalkulasi buy mereka dari harga open sebelumnya. Jadi buyers itu udah mulai beli di harga open sebelumnya sampai di harga hari sebelumnya juga gitu loh. Di hari itu. Nah, buyers sudah nandain tuh harga high-nya berapa. Besoknya biasanya mereka pasti kan saat open market pasti mereka kan kebiasaannya sebelum pra opening market itu kan ada namanya negosiasi harga tuh kalau saham. Nasdaq sih sama lah saya rasa pasti begitulah. Iya. Kesepakatan dia mau dibuka di harga berapa. Nah, kan terbukti nih gapnya nih. Hmm. Nah, gapnya ini sebenarnya ini harga pending order kalau di Pending order ya. Iya, jadi para sekuritas itu kan biasanya dia pesan harga dulu tuh. Iya. Nah, naik. Hmm. Kecenderungan sih kalau untuk Nasdaq saham lah itu. Kalau Saham. dia ditutup di harga open, itu kecenderungan harga pasti naik. Oke. Tapi kalau ditutup di harga low, nah itu kecenderungan dia turun. Hmm. Karena akumulasi beli dan jual sih sebenarnya itu. Iya. Itu kalau secara teori ini gitu kan. Hmm. Nah, Tapi jadi hmm. yang penting sih tadi itu kita harus tahu dulu range per harinya itu berapa. Dari situ kita bisa buat antisipasi pergerakannya itu seberapa jauh gitu. Ini di luar news lah ya. Iya, iya. Itu aja sih. Aku nanya nih Bang ya. Sebentar aku buat pakai arrow. Ini kan mana ya? Oh ini. Mana? Ini tadi yang Senin Selasa ya ini ya. Selasa kan yang tanggal 26 yang di panah ini. Di yang koreksinya Apa, tadi Mas? Bang. Ini. Koreksi ya, itu Selasa kan? Iya. Selasa. Senin, Nah, Selasanya di sini. oh, Selasanya di situ. Hmm. Nah, ini kan tanggal 25 nih. Hmm. Di tanggal 25 ini tanggal 26. Hmm. Tanggal 25 hari apa? Senin ya? Senin 25, Selasa 26. Oke. Tapi ini nih Bang, aku mau nanya Bang. Kemarin kan ngebahas soal sesi ya. Ini yang di sini, ini panahnya kelihatan nggak ya? Yang aku buat. Ya, nuset aja, udah kelihatan. Oke, ini udah kelihatan. Kelihatan tuh. Nah, apa namanya? Di sini kan sebenarnya ini kan candle daily. Satu candle ini kan sebenarnya dibagi 3 sesi ya. Ya, Sesi mayornya lah Sydney, Tokyo sama New York kan. Nah, maksud aku ngaruh kan sebenarnya ini kan kalau aku nge-backtest tadi itu kan, kalau misalkan dari penjelasannya Bang Rally itu tadi kan berarti ada range harian itu sekitar 200-an pips lah kalau di Senin sampai Rabu hariannya, ya. range hariannya. Nah, maksud aku kecenderungan range terbesar itu kan pastinya pada saat New York dong ya, ya nggak sih? Nah, itu bisa kita lihat di ini nanti di data Windows ini kelihatan nih di jam berapa dia mulai volumenya. Oh, di situ ada juga. Ada. Kita ganti ke 4 hours-nya. Nah, kan tinggal kita lihat tuh jam 4 jam ya, 4 jaman berarti kan ini tanggal 29. Berarti 2 yang teratas itu mungkin kali ya yang US.
karena 8 jam kerja kan biasanya. Nah, ya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, itu berarti Jadi US ya. satu hari transaksi itu kan kalau di H4-nya ada 6 candle ya. 6, iya, 6 Nah, candle. 6 kali 4 24 kan. Iya. Taruhlah seperti 24 jam. Cuman satu candlenya itu kan biasanya gabungan 2 hari itu. Hmm. Karena nanti lintas jam kan di US Open kan. Di sesi US kan. Hmm. Nah, ini nih Bang, karena kan kebanyakan aku percaya sih, kebanyakan dari kita ini sebenarnya scalper semua ya. Nah, di situ kan yang range 4, tadi yang datanya itu yang 4 jam itu kan, Ya. data history centernya itu kan ada volumenya. Itu kalau misalkan pada saat kita lagi, anggaplah misalkan sekarang lagi live nih, market berjalan, itu volumenya selalu ke-update nggak sih? Real time nggak sih maksudnya datanya? Real time. Iya. Real time. Iya. Nah, oke, kalau real time berarti bisa dong ya kita prediksi kira-kira, maksudnya sebagai scalper target kita nggak usah muluk-muluk karena kan kita lihat di situ volumenya udah berapa, kan rata-rata volume hariannya pasti ada dong kan? Ya. Nah, kalau misalkan nih di situ 23.000 yang volume terakhir, ternyata setelah kita hitung nih sekarang anggap sekarang nih market masih buka ya jam 8. Baru tutup misalkan, baru mau masuk sesi US. Nanti di jam 1 malam ternyata pas kita hitung jumlah volumenya paling sekitar dari rata-rata harian paling sekitar 20.000 volume gitu. Berarti bisa dong ya kita ini, kita batasin atau kita hitung kira-kira berapa pips sih paling sampai tutup market gitu. Makanya kalau untuk itu kita ngitungnya pakai pips-nya. Bang Mario. Pakai volumenya. Volumenya ya. Ini coba kita lihat data di 1 jam nih. Ya. Nah, itu tuh 10.000 gitu ini ya. Kan data 1 jam ya. Iya. Data 1 jam tanggal 29 kan startnya dari sini ya. Iya. 00 kan. Berarti 1 jam, 2 jam, 3 jam jam 5 ya, jam 5, Iya. jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Nah, ini kan jam 1 sesi Eropa nih, sesi Eropa di sini. Iya. Iya kan? Sesi Eropa tuh udah tinggi loh, volumenya udah 6.000 langsung ya. 600-an. Iya. Waktu di saat open market Cuma di 3.000. sesi Australia cuma 3.000-an. Dua kali lipat ya. Kecil banget kan. Makanya sebenarnya gini, kalau tipsnya lah, kalau yang saya pakai gitu kan. Pertama saat kita mulai membuat analisa pagi itu buka time frame D1 dulu. Time frame D1 kita cari data opennya di D1 hari ini. Nah, kan udah kelihatan tuh open hari ini jam berapa harganya. Nah, tandain dulu gitu kan, tandain dulu open hari ini. Ini contohnya gini lah ya. Nah, D1. Berarti kan candlenya ini. Kita cari dulu data opennya tuh di harga berapa. Iya. 29 ya. Nah, ini tanggal 20. Ini kan opennya ini nih. Iya. 12 884 25. 884 25. 8425. Udah kelihatan ini harga open kan? Iya. Harga open setelah kita tahu di sini harga open daily udah kita tandain. Kecilin time frame-nya ke H1. Oh, kemungkinan retestnya ke situ paling gitu ya kalau tendensinya kita masih mau naik. Itu. Nah, ini kan contohnya nih. Ini di time frame H1. Iya. Kan ini nih. Iya. Ini harganya kan. Nah, ini harga open masih di sesi Australia. Australia, Asia lah sini. Asia 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di 13.
Ini kan udah masuk ke sesi Eropa nih. Sesi Eropa, iya. Ya, di sesi Eropa, makanya setelah kita punya harga open, next-nya tuh kita harus cari harga low dan harga high. Nah, kalau di sesi Asia Australia kan belum nampak, ini masih kecil-kecil. Iya, iya Ini benar. belum pasti gitu loh. Low-nya di mana, high-nya di mana. Koreksinya belum ada lah ya gitu Belum ya. ada, kita belum punya range-nya mau berapa banyak pergerakan hari ini. Hmm, Setelah kita dapat harga open, nah di sesi Eropa udah kelihatan nih kan, harga high-nya mau kemana nih. Tandain lagi harga high-nya, baru kita kasih resistennya di sini. Oke. Ini harga high. Low-nya belum dapat juga nih. Belum dapat juga ya. Belum, Iya. makanya jangan entry di season ini gitu loh. Ini belum ada konfirmasi jelas. Iya, Maka kalau saya pribadi lebih pas tradingnya itu memang di sesi London. Di sesi London sekitar jam 1 jam lah setelah sesi London iya. Open. Jam 1 jam Baru 2 kita sih dapat biasanya memang ya mulai kelihatan Nah, gerakannya. ini kan jam 5 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jam 1, jam 2, jam 2. Ini jam 2 ini kan udah kelihatan nih. Iya. Tapi ini baru ada high, low-nya belum ada karena masih di harga open. Masih di harga open ya. Ya, belum ketemu high, maka masih rawan kita kalau mau entry pun analisanya masih belum valid ini. Apakah turunnya dalam atau enggak? Cuman ada konfirmasi yang jelas gitu loh. Kalau dia sudah ada harga resisten tapi belum ada harga low, kemungkinan besar harga itu pasti turun dulu karena dia mau bikin harga low. Nah, ini kan terbukti nih. Iya. Sesi London turun kan? Iya. Benar. Sesi London turun, baru kelihatan nih harga low-nya di sini. Nah, ini harga low. Nah, kita udah punya range, bisa kita hitung range-nya udah berapa nih. Oke. Dan itu setiap pergantian kelihatan range-nya kan. Iya. Setiap pergantian sesi dia gerakannya lebih impuls ya. Kayak yang itu juga di sebelah kanan Jelas, itu kan. kalau di sesi London US itu maka volumenya besar. Iya. Kan dari tools ini kelihatan. Iya. Nah, ya kan. Ini udah gede banget gitu loh. Sesinya udah per jamnya udah tinggi. Oke. Udah di atas, udah main 5 digit biasanya. Jadi 2 kali lipat. Iya, di sesi Eropa ini mulai start kan. Bukan sini ya. Itu yang jam 1 dari 7.000 itu tadi. Masuk sesi Eropa dia langsung naik ke 13.000. Naik tajam. Iya. Asia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Masih di atas kayaknya. Jam 6. Pokoknya plus 5 aja nggak, plus 5 GMT kan. Jam 10. Jam 1. Mulai di sini nih. Ini udah sesi Eropa. Mulai naik. Volumenya udah naik terus nih. Naik kan, terus ini naik. Nah, di sini biasa sini turun itu biasa buat konfirmasi mau US Open. Dia transaksinya turun dulu nih. Karena kita mau membaca pergerakan nanti di US Open ini apa gitu kan. Nah, begitu masuk US kan kelihatan nih volumenya nih. Langsung 2 kali lipat ya. Langsung 2 kali lipat. Oke. Ini jam terlama kita sih. Tapi bagus lah. Oke, semuanya jangan menyerah itu aja sih. Kalau menyerah ya sia-sia semuanya perjuangannya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ini Zoom-nya saya akhiri ya. Makasih semuanya yang hadir dan yang sharing, Om Rali, Windy, Rizal, yang lainnya. Oke, Zoom-nya saya akhiri ya. Oke, makasih. Makasih ya Om. Makasih semuanya. Makasih Om. Saling-saling. Makasih Bang Mario. Yuk.